Salam sejahtera untuk Anda, pemirsa PPS Universitas Profesor Dr. Mustopo, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa yang menyedot perhatian publik, yaitu tewasnya Brigadir J ya, di rumah Irjen Verdi Sambo beberapa waktu lalu. Dan Kapolri sudah menonaktifkan sekitar 25 personel kepolisian yang dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan. Untuk membahas masalah ini, di studio telah hadir pakar psikologi forensik, yaitu Mas Reza Indragiri Amril. Mas Reza, selamat datang di studio. Halo Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Mas Reza, Anda melihat bagaimana dengan kebijakan Polri ya, tentang penonaktifan 25 personel kepolisian ini? Sebelum menjawab pertanyaan Mas Fadil, saya mau minta maaf dulu nih ke Presiden dan ke DPR. Karena barangkali saya harus menyampaikan pemikiran yang beyond dari apa yang sudah menjadi arahan Kepala Negara, menjadi atensi DPR, dan menjadi perhatian kita semua. Sepanjang bisa saya lihat, memang sisi positifnya kasus ini ternyata berjalan. Selama sekian hari kasus ini hanya dari hari ke hari mendatangkan kecurigaan demi kecurigaan, tapi seiring dengan penetapan tersangka terhadap Barada E, dan juga pemutasian, penonaktifan terhadap 20-an personil Polri oleh Kapolri, ini menjadi sebuah pertanda yang positif bahwa penanganan kasus ini tampaknya berjalan sebagaimana menjadi ekspektasi masyarakat luas. Sudah terbayang oleh kita bahwa di titik hilir nanti sana akan ada sejumlah sanksi yang dijatuhkan. Sanksi disiplin, sanksi etik, dan sanksi pidana. Itu kabar baik. Dan saya berterima kasih kepada Polri. Tetapi penting menjadi keinsafan kita bersama bahwa kasus ini bukanlah dugaan pembunuhan dari atau di lingkungan masyarakat sipil, bukan. Kasus ini menyedot perhatian publik dikarenakan baku tembak, itu sebutan dulunya, tapi sekarang menjadi kasus pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan oleh dan terhadap sesama personil Polri. Sekian lamanya masyarakat terganggu untuk memikirkan Polri. Dari yang seharusnya Polri memikirkan masyarakat, tapi sedikit banyak, sekian lama kita dipaksa untuk memikirkan Polri. Saya ingin mengatakan kalimat yang positif, bahwa penindakan secara disiplin, etik, dan pidana adalah positif, tapi tidak mencukupi. Penindakan secara pidana, etik, dan disiplin akan mengena ke individu personil polisi. Tapi dengan latar belakang bahwa ini merupakan problem institusi, dikarenakan aksi pembunuhannya dilakukan oleh dan terhadap sesama personil Polri sendiri, maka semestinya kita punya alat tagih tentang apa bentuk pertanggungjawaban yang Polri juga harus lakukan. Bukan lagi masalah disiplin, etik, dan pidana semata. Contoh konkret. Kata induk yang ingin saya angkat adalah fatal shooting. Ini adalah kasus tembak-menembak yang berakibat fatal. Tapi kalau kita pakai bahasa pasal 338 KUHP, berarti kasus pembunuhan yang mengakibatkan orang terbunuh. Berapa biayanya? Ada riset di luar negeri, Mas, untuk kasus fatal shooting. Per kasus itu nilainya sama dengan 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Itu kalau diangkakan. Saya ulangi, 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Itu rinciannya apa itu Mas? Oh banyak. Mulai dari kedatangan ambulan, adanya sekian banyak personel polisi yang harus dinonaktifkan, berarti gaji tetap mengalir tapi mereka tidak bekerja melayani masyarakat, kehebohan yang ada di publik, runtuhnya kepercayaan masyarakat, kemudian delegitimasi terhadap institusi kepolisian, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau di total, sekian banyak variabel itu dijumlah, setara dengan 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Titik hilirnya apa? Karena ada 1,5 juta dolar uang yang hilang, bukan dalam rangka mengamankan masyarakat, bukan dalam rangka menegakkan hukum, maka otoritas, baik itu Presiden maupun DPR, semestinya menghitung ulang anggaran bagi kepolisian kita itu berapa besar semestinya, agar tidak terjadi kemubaziran semacam ini. Nah, karena ada 1,5 juta dolar Amerika Serikat yang melayang, di negara-negara yang harus saya katakan penindakannya lebih progresif ya, muncul apa yang disebut sebagai defund the police.
pengikisan, pengurangan, bahkan penghentian anggaran, funding bagi kepolisian. Inilah yang saya maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi Polri. Bukan pertanggungjawaban individu per individu personil Polri, tapi pertanggungjawaban institusi Polri adalah semestinya bisa mempertanggungjawabkan uang berapa rupiah yang keluar akibat peristiwa ini. Dan Presiden, berikut DPR, pada masa anggaran berikutnya harus berhitung ulang, harus melakukan review terhadap anggaran bagi Polri. Apakah akan dinaikkan, ataukah tetap, ataukah diturunkan, ataukah direlokasi dari satu pos ke pos yang lain. Inilah menurut saya, bentuk pertanggungjawaban yang komprehensif. Jadi ketika terjadi insiden Duren 3, sebutlah demikian, pertanggungjawabannya tidak hanya diberikan oleh individu-individu, insan-insan tribrata yang terlibat. Itu perlu, itu bagus. Tapi bentuk pertanggungjawaban institusi Polri-nya, menurut saya, haruslah, pertama, saya ulangi, harus bisa dikeluarkan angka real berapa rupiah yang keluar akibat peristiwa yang memalukan, menyedihkan, sekaligus merugikan ini. Berapa rupiah? Dari situlah kemudian saya berharap Presiden dan DPR akan bisa melakukan review terhadap postur anggaran Polri. Menurut Anda yang Anda sampaikan ini akan bisa terwujud ya? Saya tidak tahu, saya bukan anggota DPR, saya juga bukan orang yang berada di lingkaran pemerintahan, tapi sebagai masyarakat yang punya ekspektasi besar terhadap institusi Polri, yang sangat mencintai organisasi Polri, saya berharap bentuk pertanggungjawaban yang komprehensif macam inilah yang semestinya Tapi dengan bisa peristiwa ini, dipertontonkan. kepercayaan publik terhadap Polri seperti apa? Saya teringat pemberitaan sebuah media bahwa kalau diibaratkan warna, tingkat kepercayaan publik itu sekarang warnanya oranye, bukan hijau, Mendekati merah ya? mendekati merah. Tapi saya tidak tahu kalau dilakukan survei ulang, pasca penetapan tersangka dan penonaktifan atau mutasi terhadap sekian banyak personil Polri itu, kalau dilakukan survei ulang, apakah warnanya berubah atau tetap atau jadi lebih buruk, saya tidak tahu. Saya ingat Kapolri pernah mengatakan di Twitter atau di media, kepercayaan publik terhadap Polri itu sangat menjijikan kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat ya. Oh ya, sangat menjijikan. Kata Kapolri sendiri ya yang mengatakan seperti itu. Tidak cukup, Mas. Begini, hasil survei itu memang menggelisahkan, tapi dampaknya itu jauh lebih menggelisahkan. Ketika kepercayaan publik terhadap otoritas kepolisian runtuh, maka ada dua kemungkinan. Satu, tingkat kepatuhan masyarakat pada hukum juga akan anjlok. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kalaulah misalnya masyarakat merasa jijik gitu ya. Tadi kan Mas Fadil menggunakan kata jijik ya. Kalau masyarakat merasa jijik terhadap institusi kepolisian, maka dalam waktu dekat barangkali kita akan menyaksikan adanya gelombang kejahatan. Karena tingkat kepatuhan pada hukum akan turun. Barangkali dalam waktu dekat kita akan saksikan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Karena kepatuhan pada hukum turun. Barangkali dalam waktu ke depan kita akan menyaksikan bagaimana aksi main hakim sendiri. Karena masyarakat tidak lagi percaya pada hukum sebagai solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Itu bentuk dampak yang akan bisa kita saksikan kalau masyarakat sudah tidak lagi menaruh kepercayaan atau mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Dampak yang kedua, masyarakat akan enggan untuk bekerja sama dengan polisi. Siskamling bareng yuk, tidak mau. Polmas bareng yuk, tidak mau. Lapor ya, kalau ada peristiwa kejahatan lapor kepada kami, tidak mau. Ini situasi yang sangat diidam-idamkan oleh pelaku kejahatan. Jadi masyarakat tidak patuh pada hukum, plus pada saat yang sama masyarakat tidak lagi kooperatif terhadap lembaga penegakan hukum. Masyarakat tidak lagi mau melapor kepada social chaos gitu ya. Tepat, social unrest atau social chaos. Nah, itu satu dimensi. Perbincangan kita akan menjadi lebih dramatis, menjadi lebih mengerikan bahkan kalau kemudian kita masukkan dimensi-dimensi yang lain. Adanya krisis global, adanya hutang kasus korupsi yang belum teratasi, jumlah hutang yang menumpuk, dan berbagai macam sumber frustrasi lain. Kalau kita masukkan ke dalam mangkuk pembahasan yang sama, ini panasnya akan luar biasa. Artinya efek domino dari peristiwa penembakan ini begitu besar ya? Tepat. Itu sebabnya bagi saya, sekali lagi nih saya tandaskan ulang, tidak cukup pertanggungjawabannya hanya individu per individu. Kemungkinan munculnya efek susulan, domino, itu harus sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh institusi Polri.
Tapi kalau kita melihat survei-survei terhadap Polri, itu selalu hasilnya positif ya, terlalu entah itu memuaskan, entah apa gitu. Eh, Apa itu bisa dipercaya atau bagaimana? Saya tidak tahu ya apakah ada rekayasa di balik survei semacam itu. Sebagian kalangan mengkritisi lembaga survei sebagai lembaga yang tidak jujur dalam memotret opini publik begitu ya. Itu terserah. Kalau bagi saya adalah mensurvei suasana batin masyarakat itu penting. Tapi ingat, masyarakat ketika menilai tentu memakai parameter yang sifatnya subjektif dan sangat-sangat insidental, sangat-sangat temporary. Padahal suasana batin itu bisa naik, bisa turun, tergantung situasi yang masyarakat hadapi, tergantung dari kondisi batin masyarakat, apakah mereka sedang happy atau tidak ketika disurvei, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang dibutuhkan adalah parameter objektif. Di samping parameter subjektif yang coba dipotret lewat survei, juga harus ada parameter objektif. Nah, parameter objektif inilah yang paling memungkinkan menurut saya adalah bicara tentang uang. Karena angka. Rp1 di kantong saya pasti sama dengan Rp1 di kantong Mas Fadil. Karena itulah, coba keluarkan. Berapa rupiah anggaran yang terbuang sia-sia akibat kasus ini. Kenapa kok dikatakan sia-sia? Karena saya katakan peluru yang keluar, perhatian yang tersedot, kepercayaan yang mengalami pelunturan bukan dalam konteks melindungi masyarakat. Bukan untuk kepentingan menegakkan hukum. Tapi justru untuk menampilkan wajah yang sangat-sangat tidak boleh diteladani oleh masyarakat. Bagaimana sesama personel penegakan hukum ternyata justru berada dalam situasi yang jauh dari tertib hukum. Baik, terima kasih Mas Reza. Pemirsa PPS TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini.